apa ya, gue pernah dengar juga dari podcastnya si Helmi Yahya. Dia bilang kayaknya kalau mau sukses justru kita mesti mengurangi sesuatu. Jadi bukan malah kayak nambah sesuatu gitu. Kan justru ada hal-hal yang di hidup kita tuh mungkin dikurangi sesuai porsinya, gitu. Nggak everything tuh mesti juara satu. Gitu. Dari lu sendiri nih, kira-kira pandangan lu terhadap slow living tuh kayak slow gimana? Living ya, gue tuh selalu menyikapi dengan hal yang baik. Apapun itu yang ditanyakan, gue menyikapi dengan hal yang baik. Mantap. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Amin. Gak usah di amin, gue minta pendapat. Minta pendapat. Bukan minta doa. Minta pendapat. Oke. Welcome back to my YouTube channel. Bukan YouTube channel lu. Bukan dong. Berarti wes Kemana? Konten Sepot podcast. Pot. Dardor. Oh gitu sekarang. Iya dong. Boleh. Ulangi. Gue nggak mau mulai nih. Oke. Ulang. Oke. Welcome back to Setup Podcast. Setup pot. Dor. Pot. Dardor. Kelewatan pot-potnya. Ya, kayak gini aja 5 menit bisa nih. Bener. Ya lumayan nih. Lagi. Ulangi. Oke. Janganlah capek. Benar. Anda ini ngeprank terus ya. Pot. Dardor. Diingetin ya para penonton. Betul. Ya. Oke. Waduh. Ahmad lagi. Dan Ahmad lagi. Ya beginilah. Kalau banyak sumber. Betul. Yang tadi makanya sebelumnya kan gue bilang di podcast sebelumnya. Betul. Gitu. Gue merasa nyaman ngobrol sama lo. Ya gimana gitu. Gak nyaman. Tapi kenapa emang? Circle-nya itu aja. Oke. Ada satu hal yang perlu kita bahas. Apa nih? Gue seneng banget lagi membahas kepada sesuatu. fenomena lagi. Boleh. Gitu. Kalau kemarin kan kita ngomongin fenomena terkait dengan banyak orang pengangguran tapi cari kerja susah. Benar. Nyari karyawannya susah. Betul. Ya kan? Sekarang ini kita angkat lagi fenomena yang lagi hits-hitsnya. Apa tuh yang lagi hits? Yang gua nggak pernah denger dulu. Sekarang ada nama yang baru. Banyak gitu. banget yang kayak gitu ya bro. Kalau nggak salah namanya slow living. Slow living. Oh, bener tuh. Lagi banyak banget yang bahas tuh bro. Lagi banyak banget kan? Betul. Gitu. Nggak tahu sih itu nama dari mana tiba-tiba muncul. Dari dulu gue nggak pernah dengar namanya slow living. Bener. Gitu. Tapi setelah gue pahamin slow living, nanti gue dengerin dari versi lo dulu slow living itu seperti apa ya. Siap. Ya, slow living yang setelah gue baca-baca itu tuh kata gue ada di situ juga. Itu menurut gue. Lu ngerasain itu gue juga? Gue ngerasain gitu kan. Coba menurut lu menyikapi fenomena ini gimana terkait dengan slow living ini? Slow living ini pasti menurut gue nih ya, ini pendapat gue dan sudut pandang gue itu beriringan dengan generasi gitu, generasi baru yang baru muncul lagi nih si millennials gitu kan. Slow living ini yang artinya kalau udah beda banget ya sama cara kita hidup dulu gitu kan, kayak kita dulu fighter ya, bertarung gitu kan. Sekarang tiba-tiba ada istilah work life balance lah gitu kan. Sekarang muncul lagi slow living gitu kan. Ini apalagi sih? Mungkin kayak beberapa istilah yang baru dibentuk untuk kayak apa ya, kayak biar mereka tuh maklum sama kayak gini. Kayaknya gitu loh sih, ya kan. setuju. Oh gue begini-gini, ada kok namanya ini, namanya hidupnya slow living. Benar. Gitu loh. Jadi kayak orang yang hidupnya nyantai aja gitu loh. Nyantai ya? Nggak diburu-buru apapun. Betul. Gitu loh. Kayak misalnya kita nih kerja gitu kan, berangkat ketinggalan kereta pas segala macam kan buru-buru tuh masuk segala macam. Kalau dia mah ya udahlah santai aja gitu loh. Jadi kayak nikmatin aja prosesnya. Nikmatin aja. Bener. Ya emang gue masaknya di sini ya gue di sini aja santai gitu. Kalau kita kan, wah gue mesti umur segini mesti bisa ini, mesti bisa ini gitu sih. Benar. Itu munculnya. Ya ini menarik sebenarnya sih. Ya tergantung melihatnya perspektif yang seperti apa gitu ya. Bener. Ini jadi hal yang baik atau hal yang buruk ya kan. Kembali lagi netizen tuh dengan versinya mereka aja. Betul, gitu loh. Ini bilang ini kurang bagus, ini bagus gitu kan. Plus minus lah menurut gue. Oke. Kalau dari lu sendiri nih kira-kira pandangan lu terhadap slow living tuh kayak slow gimana? Living ya. Oke. Gue tuh selalu menyikapi dengan hal yang baik. Apapun itu yang ditanyakan gue menyikapi dengan hal yang baik. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Amin. Gak usah diamin, gue minta pendapat. Minta pendapat. Bukan minta doa. Minta pendapat ya. Oke. Ya, kaget saya tiba-tiba ditanyain balik gitu loh slow living. Apalagi tadi di awal yang gue bilang slow living itu ada sesuatu hal yang kayaknya gue juga ada di situ gitu. Karena gue tipikal sebenarnya juga suka kompetisi, tapi tidak yang terlalu
Jadi gue menyikapi itu membaca slow living di sini tuh ya udah gitu, mengalir aja. Tapi tetap lo harus perhatikan arah mengalirnya itu kemana. Betul. Jadi sebuah kehidupan itu nggak selalu melulu itu kompetisi gitu kan. Ambisi juga memang betul ambisi, tapi jangan terlalu berambisi. Jadi itu jangan yang berlebihan lah. Pengertian yang gue baca gitu loh. Dan gue tuh ada di situ gitu, karena kalau misalnya suatu hal yang kita lakukan itu berlebihan, rasanya juga pasti gak akan bagus. Betul. Gitu, gak ada yang baik gitu. Ya kembali lagi, karena lu ngejalaninya tuh nyaman gak sih? Ya kan? Kalau lu gak nyaman, ya sayang aja, sama aja gitu loh. Itu pengertian slow living yang gua pahamin gitu loh. Ya kan? Benar. Gitu. Ya di apa ya, gue pernah dengar juga dari podcastnya si Helmi Yahya. Dia bilang kayaknya kalau mau sukses justru kita mesti mengurangi sesuatu. Ya jadi bukan malah kayak nambah sesuatu gitu. Kan justru ada hal-hal yang di hidup kita tuh mungkin dikurangi sesuai porsinya gitu. Nggak everything tuh mesti juara satu gitu. Ya benar. Kita kan di hidup juga ada perannya gitu loh. Bisa jadi kita di keluarga jadi nomor 2 ibaratnya gitu kan, di pertemanan kita jadi nomor 1. Iya ada sikonnya masing-masing lah, adaptasi ya, gitu loh. Gak mesti itu selalu yang terdepan, karena yang selalu yang terdepan itu apa? Yamaha, betul. Ya ini disensor nggak disensor terserah, tapi kita itu nggak di endorse ya sama Yamaha. Mana tahu mau masuk Yamaha ya silakan gitu. Ya mau Yamaha kayak Yamihi terserah ya. Ya gitu. Ya cuman yang kembali lagi bener yang tadi lu bilang gitu kan. Makin kesini tuh makin kesana orang-orang kalau kasih istilah ya. Yang tadi ada work life balance ya kan. Ada namanya slow living. Karena yang gue tahu tuh dulu bukan slow living. Slow moving. Ya slow moving. Tolong yang ini jangan diedit ya. Buat editor, omongan saya ini yang berantakan, tolong jangan diedit. Oke. Ya, karena editor gue suka-sukanya dia, bro. Gitu. Gue minta tolong editin nggak diedit. Giliran gue nggak minta tolong diedit ya. Emang ide namanya itu. Iya bagus ya. Ya nggak apa-apa kalau emang view-nya naik mah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Taunya slow moving ya? Slow moving gitu. Apa slow moving? Slow itu artinya adalah lambat. Oke. Ya, moving itu bergerak. Oke. Ya berarti bergeraknya secara lambat. Oke. Keong. Betul. Keong, siput gitu. Enggak lah Kak. Itu identik kepada barang sebenarnya. Slow moving itu. Barangnya nggak bergerak. Bukan nggak bergerak. Enggak apa. Ya. Dia juga nggak akan bergerak sebenarnya. Lu diemin juga dia diem aja. Nggak dipindahin berarti. Nggak dipindahin. Jadi maksudnya tidak bergerak barangnya. Tadi saya bilang itu Pak di awal. Ya callback itu teknik callback itu. Boleh. Ya. Tuh. Ya. Iya. Kayak ya sekarang kita mungkin ya kedepannya 2-3 bulan ke depan kita nggak tahu bakal ada istilah-istilah baru yang bakal kita bahas. Ya tiba-tiba aja kita disuruh bahas slow living gitu kan. Benar. Kayak nggak relate sama masanya kita gitu kan. Ya kita hidup ya bener ambisius dulu gitu. Betul. Kan karena begitu kerasnya tuntutan gitu kan. Jadi terus juga kita kan pengennya juga masa depan, apalagi kita yang udah berkeluarga gitu loh, buat keluarga kita juga aman, tentram. Bahkan kita punya pikiran, anak gue nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain dulu, ya kan? Dulu kita berpikirnya seperti itu gitu loh. Beda juga sama orang tua sebelumnya kita, ada yang jadiin anak itu investasinya mereka, gitu kan. Nanti anak gue kerja bisa gini-gini bantu gue, tapi kan kita beda lagi nih. Sekarang ada lagi generasi slow moving, gue nggak slow, jadi kan gara-gara lu tuh slow moving barang gitu. Slow living, slow living gitu kan. Ada lagi slow living mau ngapain gitu loh. Slow living itu apakah sama dengan orang yang mageran gitu. Jadi kayak dimaklumi lah kayak gini gitu. Jadi ya gue kan lagi mengadaptasi namanya slow living. Tapi yang gue baca nggak ke situ bro. Nggak ke situ. Karena ada satu artikel juga yang gue baca itu di Detik Health ya. Itu ngomongin soal Lulu Tobing. Lu kenal nggak Lulu Tobing? Kenal dong. Adanya Lulu Jonggrang. bukan Lulu Tobing. Itu tetangganya ini apa Lilian Natsir gitu, Ratna Marbun. Nah itu dia satu komplek itu dia Lulu Tobing, Lilian Natsir, Ratna Marbun, ya kan gitu kan. Harun Yahya. Itu dia satu komplek gitu dia. Orang Mauk ini. Ya, Lulu Tobing ini orang Mauk. Macet gitu. Banget tuh. Ya, enggak sorry ya Kak Lulu Tobing ya. Ini konten saya bercanda gitu. Ya kalau emang punya rumah di Mauk ya, saya berarti kebetulan aja. Ada pabrik opo gitu. Ya benar-benar. Dan dia itu ternyata selama ini mengadop ke sana. Siapa? Si Ratna Marbun. Ratna Marbun. Kenapa dia ngadep ke sana sih? Kenapa dia ngadep ke sana? Karena orang Mauk tuh kayak gitu. Ya, kasian banget. Bener, kayak gini-gini aja bro kita. Tapi kita bakal di demo sih sama orang Mauk. Gak apa-apa, saya suka di demo sama orang Mauk. Biar viral ya Pak. Biar viral, biar mereka juga sadar. Macet. Parah. Ada namanya pertigaan Oja Pak, macet banget.
Ya kan itu nggak bisa, itu benar-benar slow di situ Pak. Iya. Nah berarti itu slow moving. Slow living. Oke, kembali lagi yang tadi ya. Ya dia tuh mengadop slow living selama ini ternyata. Ya, dia bilang tuh semua itu nggak soal kompetisi. Gitu ya kan, dia ambisinya emang benar ambisi. Tapi ada positif yang dia jalanin. Apa? Ya berarti dia hidupnya lebih sehat. Gitu kan. Semua itu terasa alamiah gitu kan. Tidak namanya ada tuntutan yang berlebihan, stres ya kan. Apalagi sekarang gila luar biasa bro. Parah. Gitu ya. Itu kalau udah sampai masuk detik health berarti itu urusannya sama kesehatan ya. Yes. Padahal itu tadinya yang kata-kata yang sebelumnya nggak ada. Nah, gitu. Nyambungnya ke detik health gitu. Make sense lah. Ya masuk kan? ke kesehatan mental juga ya, kayak gitu ya. Betul, kesehatan mental gitu. Cuman ada juga orang mengartikan slow living ini ya itu lu nggak kayak FOMO dan sebagainya lah. Konotasinya tuh negatif gitu. Ya, ini kan balik lagi tadi gue bilang di awal, perspektif orang beda-beda gitu loh. Takutnya jadi reason orang-orang nggak punya ambisi. Nah, betul. Ini gue slow living nih gitu. Padahal mah lu nggak tahu slow livingnya sebenarnya tuh apa. Padahal gitu. mah lu nggak sama sekali nggak bergerak misalnya. Nggak bergerak gitu kan. Lu yang pemalas. Lu tuh bukan slow living gitu. Pahamin itu. Iya, beda ya. Betul. Lu tuh slow respon. Oh bukan. Kalau di WA dibalas ya. Ya tolong jangan di-read doang tolong. Nggak gitu. ada itu istilah chat tenggelam ya. Nggak ada ya. Nggak ada gitu ya. Buat kalian tuh jangan ngide. Ya ini saya ngomong dari hati ini. Ya itu. Jadi buat lu yang malas-malasan tuh lu tuh bukan slow living. Benar. Gitu. Beda. Buat lu yang nggak punya ambisi tuh bukan slow living. Ya terima kasih yang sudah mengingatkan saya jangan nyender. Ya. Karena saya nyender itu enak. Iya. Terbiasa ya Pak. Ya terbiasa. Saya sebut slow living. Wow. Ya kan? Jadi ngaruh ke struktural badan juga. Betul, secara masuk. Ini saya slow living loh, nyender gitu. Enggak lah. Tolong ya, tolong. Kan tadi jangan punya arti-arti yang macem-macem. Bener. Ya, jadi buat yang tadi nggak punya ambisi, lu tuh bukan slow living. Lu yang mas-masan, lu tuh bukan slow living gitu kan. Pokoknya ya intinya lu bukan slow living lah. Bener. Slow living kan artinya berjalan dengan sesuai alur lah, sesuai ritme ya kan, betul, sesuai temponya. Kayak musik tuh ada temponya kan, jadi enak didengar. Begitu juga mungkin dengan hidup. Benar. Tidak terburu-buru, tidak upbeat gitu kan. Sesuai tempo bisa dinikmatin. Ya, tapi gitu. Jangan slow-slow juga kan. Bener. Gitu. Kalau slow kan kayak musik aja slow ngantuk kita. Ngantuk kan? Ya gitu. kayak di tempat-tempat ini apa namanya refleksi gitu. Lagunya slow gitu ngantuk. Ya, tapi slow karena musiknya tidak ada suaranya, cuma musik doang sebenarnya gitu. Yang coba yang lu aneh lagi tuh kalau lu dengerin YouTube musik ataupun apapun musiknya, ya lu lambatin dia, lu lambatin dia tuh setengah ritme, itu baru slow gitu. Kayak gitu. Tapi lu cepetin juga nggak bagus. Bener. Ya, normal aja gitu. Nah kurang lebih sama seperti itu slow living. Ya Vian kalau cepetin juga nah gitu. Mereka ngomong apa sih kan gitu kan gitu. Tapi itu lucu sih sebenarnya. Ya gue aja kadang suka dengerin kayak gitu. Ya. Ya begitulah. Jadi apa ya? Macam-macam ya. Benar, fenomena yang baru ini ya. Maksud kita tidak bilang ini benar atau salah, baik lagi ya kan. Ini cuman bukan asumsi ya, sudut pandang. Sudut pandang aja ya, dari kita melihatnya kok ada yang kayak gini lagi. Takutnya kan impact ke ya keluarga, anak-anak kita ya kan. Anak kita disuruh ngerjain PR, santai mas, slow living gitu kan, PR ya gitu kan. Lu slow living. Bener. Mandi ya slow living, kita apa slow living kan. Coba anak gua nanti ngomong begitu ke gua. Kasih podcast ini langsung. Kasih podcast ini. Sudah dengar ya. Benar gitu. Ya itulah sangat disayangkan lah ya anak-anak sekarang gitu. Tapi apa slow living menarik lah ya, benar ya. Dulu gua nggak pernah tahu namanya slow living. Ternyata yang tadi. Tapi lu gimana? Slow livingnya tuh ada nggak sih diri lu? Wah ada banget gue mah. Oh, ada? Ada banget gue. Yang mana? Misalnya kayak soal apa ya? Soal hubungan asmara gue slow banget gitu. Santai gue. Kan ada orang yang terburu-buru gitu. Ya. Umur segini lu belum married lu gini-gini gitu kan. Kalau gue slow aja gitu slow kan. Aja, ya. Slow living karena gue yakin segala sesuatu itu datang tepat pada waktunya bro. Gitu. Kita dikasih sesuatu itu pada saat kita siap. Gitu. Butuh backsound nggak? Butuh kayaknya. Nanti dia omongan lo ini. You raise me up. Tolong kasih backsoundnya. Ya. Gitu lah. Jadi kalau gue percaya sama hal-hal gitu. Jadi nggak slow, nggak yang fast juga. Jadi kayak ya kalaupun itu datang ke gue itu harusnya di saat gue udah siap. Ya, gitu. Betul. Dan itu juga ada ya. Berarti di dulu ya slow living itu ya. Ada banget. Benar.
Ya kalau di gue juga ada sih. Ada gitu. apa? Kalau di lu apa? Yang Macam-macam sebenarnya bro. Yang paling relate gitu. lah. Jadi kayak di suatu hal nih, updatean nih, kayak kemarin ngomong soal trade ya, gitu ya. Itu kan orang kan lagi FOMO banget kan. Betul, gitu. betul. Ya gue tuh santai aja. Sampai sekarang gue belum install, gitu. Karena gue belum menemukan baiknya tuh apa. Buat apa sih? Buatnya apa? FOMO-FOMOan doang. Betul kan. Terus gue ngeliatin teman-teman gue udah bisa kemana-mana, gitu kan. Ya buat gue santai aja. Betul. Ya, itu buat mereka aja. Buat gue juga nanti akan ada di sana, gitu. Jadi gue menyikapi atau menerima hal-hal itu tuh bisa gue filter. Betul, gitu. betul. Ya. Ya, kadang gitu sih orang tuh gampang banget iri. Nah, gitu. Penyakit iri. hati tuh. Bilang bos, musik kan ini. Ya, gitu banyak banget yang sekarang apa ya? Ya tadi iri ngeliat pencapaian orang. Oh, umur segini gue udah bisa begini, umur segini udah bisa, pada akhirnya kan ya kayak gitulah. Jadi sebuah hal yang tidak baik tercipta lah. Padahal mereka tuh nggak pernah lihat itu ada proses kesananya kan. Bener, iya nggak tahu dari bapaknya. Betul, ya kan. Gitu. Siapa tahu dari pinjaman online nggak ada yang tahu. Bener, itu banyak banget. Banyak kan. Iya Gengsi. bener di media sosial pamer sana sini gitu kan. Nggak taunya pinjol. Iya. Ahmad jangan pernah pinjol ya. Oh insya Allah nggak. Ya. Biar pay later biasanya. Ada Mami Sophie di situ katanya. Ini mami, iya bener mami banget sih. Saya lagi kalau kurang duit langsung pay later. Bener. Cepat tuh itu dia prosesnya. Gue pernah nyoba berarti. Teman saya bantu, ya saya prosesin aja, lumayan dapat kopi-kopi. Bener. Makanya slow aja lah. Slow aja. Kalau lagi nggak punya tuh nggak usah dipaksain. Nggak usah. Slow living aja. Betul. Gitu. Jadi slow living bagus kalau diterapkan di hal-hal yang benar. Contohnya ya kayak tadi. Kalau lu nggak punya duit jangan belanja. Pengennya punya ini punya itu. Iya, gitu. Lagi tren nih pakai misalnya yang kemarin tuh popsicle gitu kan. Pengen beli gitu kan. Padahal nggak penting-penting banget gitu loh. Akhirnya ada loh yang ngutang gitu banyak, kan. Bro. Ada yang buka open PO cicil berapa kali gitu kan. FOMO. Nah itu gitu loh. Hal-hal kayak gitu loh. FOMO itu bakal bertentangan banget sama si slow living. Benar. Itu sih. Yep, gitu. Jadi diri sendiri aja lah ya. Sadar diri buat kalian. Betul. Gitu kan kalau kalian nggak punya ya udahlah. Jangan gitu. sosok lah. Jangan sosok gitu. Ngomong sama orang tua, kenapa kehidupan saya begini? Nah, jadi nasihatin orang gitu. Ya serasa paling bijak banget ya, gitu nih. Enggak sih, enggak gitu loh. Sadar lah ya intinya gitu. Ya, itulah ya mungkin yang perlu kita bahas di konten kita saat ini. Betul. Ya. Nah, betul. Seru-seru banget sih ya kayaknya. Nanti kalau ada pendengar atau penonton kita nih mau request tema boleh gak kira-kira nih? Boleh banget. Boleh. Gimana cara mereka request? Komen aja di YouTube kita. Kalau misalnya ini udah diposting, ya tolong komen, tonton, dengerin, simak, ya kan, hayati, resapi, ya kan, terima itu dengan baik. Semoga ini akan merubah kehidupan Anda. Saya yakin konten ini merubah kehidupan mereka. Oke, karena yang tadinya normal mungkin tidak jadi normal. Ya, soalnya di episode 100 ini kita bakal bagi-bagi hadiah, ya kan? Nah, pertanyaannya ada di beberapa video podcast kita yang dulu. Iya, benar. Kalian mesti simak lagi. Benar. Misalnya ada berapa tips orang bisa dapat kerjaan cepat gitu. Nah, itu dicari di podcast yang mana gitu. Makan tuh. Gue aja nggak tahu yang ini ya sampai video 100 gitu. Itu improve. Ya, improve. Bagus. Ya inilah. Ya kita bakal nggak akan kehabisan konten. Betul. Ya kita akan bahas semuanya terkait dengan fenomena yang ada perlu kita angkat lagi. Baik. Dan mungkin kembali lagi yang tadi perlu kita garis bawahi. Ini asumsi kita. Betul. Ini perspektifnya kita. Betul banget. Itu kembali lagi kepada teman. Kita nggak bilang versinya kita itu benar dan kita juga nggak bilang versinya kita salah. Gitu. Tapi kalau buat kalian yang mau berargumen silakan. Terbuka. Iya. Jadi nggak ada kesimpulan ya. Ini semua balik ke sudut pandang. Betul. Ya. Oke. Siap. Itu aja yang perlu kita bawa konten kali ini. Wah, Thank you banget. banget. Ya, tukar pikirannya, mantap. Asik. Ya. Ditunggu nih pembahasan selanjutnya. Viral. Oh iya, yang penting bersedia aja. Ya kalau di WA dibales. Gak ada tuh yang tenggelam. Gak ada tuh yang tenggelam. Ya. Oke, kalau gitu. Thank you Bu Rahmat. Oke, siap. Ya. Thank you juga udah invite. Sip. Buat teman-teman, thank you semuanya. Pantengin terus channel YouTube-nya kita. Jangan lupa komen, please. Ya, di like, di share ke keluarganya. Mau keluarga dari pacar, dari mana, terserah di share. Karena nanti tadi Dedi bilang ada 100 episode kita akan giveaway. Bener ya. Share ke keluarganya yang sosok slow living itu, teman-teman lu, kerabat lu, share lah. Betul. Ya. Sip. Kalau gitu, thank you semuanya. Sehat-sehat buat kalian. Oke, bye.